Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Pig. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Saat itu Sumu dan yang lainnya sakit di tempat tidur, sangat lemah. Setelah sembuh beberapa hari yang lalu, saudara-saudara berlari keluar dari pavilion surga. Dibawa kepemimpinan Sumu, mereka bisa bersembunyi dari Yangke. Sampai kemarin ketika Liuntian berlatih ilmu bela diri baru, keinginan balas dendam Sumu menjadi aktif kembali. Ini membuat Liuntian mengirim surat perang, mengundang Yangke untuk bertarung di hutan angin hitam. Alasan mengapa dia tidak menantang Yangke adalah karena Sumu tidak terlalu memikirkan Liuntian. Jika Liuntian kalah lagi, orang-orang seperti dirinya akan bergegas maju, terlepas dari aturan sekte, moral omong kosong, dan langsung menghajar Yangke menjadi kepala babi. Sambil memikirkannya, Liuntian bergegas dari sana. "Sudahkah Anda mengirimkannya?" Sumu bertanya, matanya kejam. "Ya," jawab Liuntian. "Oke, tunggu bajingan itu datang." Menunggu dan menunggu, sosok Yangke tidak terlihat. Tepat setelah mengutuk, Liuntian tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Sumu, seseorang akan datang." "Ya?" Semangat Sumu terangkat, berpikir bahwa Yangke benar-benar datang untuk mati. Tetapi setelah melihat lebih dekat, orang yang datang bukanlah Yangke. "Tuan Muda Su, dia dari Menara Angin dan Hujan." Liuntian menatap sekelompok orang yang berjalan mendekat dan berkata, "Dan yang memimpin tampaknya adalah Cheng Shaofeng." "Cheng Shaofeng?" Sumu tampak kedinginan, mendongak dan tentu saja melihat Cheng Shaofeng dari Menara Fengyu memimpin sekelompok orang dengan cara yang perkasa. "Tuan Muda Su, apakah Anda ingin menghindarinya?" Liuntian bertanya dengan ragu. Dia tahu bahwa ada banyak perselisihan antara Sumu dan Cheng Shaofeng. Ada banyak konfrontasi selama bertahun-tahun, dan ada kemenangan dan kekalahan untuk masing-masing. Lain jika mereka bertemu sekarang, pasti akan ada beberapa gesekan. "Hindari apa?" Sumu mendengus dingin. "Apakah dia memenuhi syarat untuk memberi jalan saya?" Liuntian juga tidak menghalangi dia mengetahui bahwa hal semacam ini terkait dengan wajah seseorang. Bagaimana mungkin orang sekuat Sumu menghindarinya? Tetapi lawannya banyak orang. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, saya khawatir mereka akan menderita kerugian. Saat berbicara, Cheng Shaofeng telah melihat Sumu dari kejauhan. Ekspresinya bahagia saat ini. Dia berbicara kepada orang-orang di belakangnya, dan langkahnya tidak bisa membantu tetapi mempercepatnya sedikit. Tidak lama kemudian, kedua kelompok orang bertemu bersama. Meskipun jalan yang ditempati oleh Sumu dan yang lainnya adalah satu-satunya jalan dari pavilion surga ke hutan angin hitam, itu juga satu-satunya jalan dari Menara Fengyu ke hutan angin hitam. Nyatanya, itu adalah persimpangan 4 pertigaan. Satu mengarah ke pavilion Lingxiao, yang lainnya mengarah ke Menara Fengyu, dan yang lainnya mengarah ke gen pertempuran berdarah. Saat ini Sumu dan yang lainnya menghalangi jalan Cheng Shaofeng. "Saya tidak tahu siapa yang rabun jauh, jadi itu Sumu." Cheng Shaofeng melangkah maju, menatap Sumu dengan jijik, dan suaranya agak aneh. Sumu memutar matanya, masih berdiri tegak di sana, seperti lembing, bahkan tidak ingin menjawab. Namun pengabaian semacam ini membuat ekspresi Cheng Shaofeng sedikit tidak senang. "Ternyata saudara Cheng, yang lain mengabaikanmu."
Terdengar tawa lembut, suaranya jernih dan manis, sangat manis. Tetapi itu membuat orang merasa tidak waras. Sumo mengikuti suara itu dan melihat ke sana, dan melihat seorang gadis menawan berkedip di belakang Cheng Xiaofeng. Gadis ini mengenakan atasan longgar dengan bau merah jambu setengah terbuka, bersinar dengan kilau memikat seperti porselen, dan rok di bagian bawah tubuhnya menutupi pinggulnya yang terbalik. Setengah dari kaki batu giok terbuka, putih dan ramping, dan kaki batu giok di atas sepatu kayu, kecil dan indah. Dengan jari kristal dan bulat sangat menarik bagi mata orang. Dan gadis itu adalah Humeir, yang tiba-tiba menyela, sepertinya berusaha menyelamatkan pengepungan, tetapi sebenarnya mengipasi api. Sumo diam-diam memarahi wanita jalang itu. Pikiran wanita ini benar-benar ganas. Sebagai anggota geng pertempuran berdarah, dia secara alami berharap agar pavilion tinggi dan menara Fengyu bertempur sampai mati. Setelah mendengar kata-kata Humeir, ekspresi awalnya ragu-ragu. Cheng Xiaofeng tiba-tiba menjadi tegas. Dia mencibir. Jika Anda tidak keluar, Anda akan menyesalinya. Jika dia ingin pamer di depan Humeir, bagaimana mungkin Cheng Xiaofeng menahan diri saat ini? Dengan senyuman di bibirnya, Humeir menatap mereka berdua dengan penuh minat, lalu melangkah mundur dengan tidak jelas. Cobalah jika Anda punya keberanian. Sumo memandang Cheng Xiaofeng dengan mencibir. Liun Tian dan yang lainnya semua melangkah maju. Anda yang memintanya. Cheng Xiaofeng tiba-tiba tertawa, melambaikan tangannya, dan berkata pada kerumunan di belakangnya, "Pukul!" Begitu kata-kata itu jatuh, Cheng Xiaofeng bergegas ke depan Sumo dan menuju Sumo. "Ayo!" Sumo mencibir dan menyapanya dengan telapak tangan. Ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan, Sumo mundur lebih dari selusin langkah sebelum berdiri diam. Tetapi wajah Cheng Xiaofeng tenang, dan tubuhnya bahkan tidak bergetar. Apakah kamu sudah menebus ke alam Yuan Kai? Kulit Sumo berubah drastis. Jejak vitalitas yang dia rasakan dari tinju Cheng Xiaofeng dalam konfrontasi barusan jauh lebih kuat daripada vitalitas berkabut di tubuhnya sendiri. Yang berada di tingkat ke-9 alam penempaan tubuh, ini jelas merupakan kekuatan yang hanya bisa dimainkan ketika seseorang menerobos ke alam Yuan Kai. Saat Cheng Xiaofeng bergegas menuju Sumo, dia terus tertawa. "Sumo, Anda dan saya mulai berlatih pada hari yang sama, tetapi ada perbedaan di antara orang-orang. Mulai sekarang, Anda hanya bisa mengejar saya, dan jangan pernah mencoba menyalip saya lagi." Ekspresi Sumo malu dan hatinya pahit. Perasaan dilampaui oleh Cheng Xiaofeng ini membuatnya lebih marah daripada dipermalukan oleh Yang Ke. Dalam sekejap, Cheng Xiaofeng sudah dekat, jadi sekarang Sumo sadar dan tidak berani gegabah. Kekuatan di tingkat 9 alam penempaan tubuh diaktifkan sepenuhnya, tetapi dia masih tidak bisa menahan serangan Cheng Xiaofeng. Sebelum Yang Ke dapat mencapai hutan angin hitam, dia mendengar suara pertempuran di kejauhan. Bercampur dengan omelan dan teriakan Liun Tian dan yang lainnya, suara-suara itu memalukan dan sedih. Setelah mendengarkan sebentar, Yang Ke merasa ada yang tidak beres. Sumo dan kelompoknya sepertinya dalam masalah. Menyadari hal ini, Yang Ke tidak dapat membantu, tetapi mempercepat langkahnya. Dan ketika dia mencapai pertigaan, dia tiba-tiba menemukan Sumo terbaring di tanah, dengan hidung memar dan wajah bengkok, dipukuli oleh seorang pemuda yang menungganginya. Dan Liun Tian dan yang lainnya juga berkumpul di sisi Sumo. Mereka mencoba yang terbaik untuk melindungi satu sama lain, tetapi tidak berhasil. Karena diblokir oleh banyak orang dan kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih tinggi daripada Liun Tian dan yang lainnya.
Apakah Anda yakin? Cheng Xiaofeng meninju rongga mata Sumo dan sudut mata Sumo retak. Anda lumpuh. Sumo memuntahkan seteguk darah ke wajah Cheng Xiaofeng. Apakah Anda yakin atau tidak? Pukulan lain menghantam pipi Sumo. Saya patuh. Saya mematuhi 18 generasi leluhur Anda. Sumo terengah-engah, tetapi mulutnya sangat keras. Apakah Anda yakin? Pantat nenekmu? Cheng Xiaofeng tidak mengatakan apa-apa kepada Sumo, tetapi hanya memukulnya, lalu bertanya, apakah Anda yakin? Jawaban Sumo kepadanya selalu vulgar dan berbisa, yang membuat tinju Xiaofeng semakin berat. Yang Kep berdiri tidak jauh, menonton dengan tenang. Dia menemukan bahwa Sumo benar-benar memiliki tulang punggung. Melihat Sumo saat ini, seolah-olah dia melihat dirinya sebelumnya. Saat menghadapi musuh yang tak tertahankan, meskipun tubuhnya dipenuhi memar, dia tidak akan pernah berkompromi. Dan ini tidak bodoh, tapi semacam kegigihan. Yang Ke tidak berniat melakukan apapun, tapi Sumo tidak tahu siapa yang dia sakiti. Dan sekarang dia dibalas. Bukan saja dia tidak berteman dengannya, tapi dia masih mengadakan festival. Jadi tidak perlu mengarungi air berlumpur ini. Tapi tulang punggung Sumo yang pantang menyerah membuatnya agak setuju. Tapi Cheng Xiaofeng juga lelah saat ini. Meskipun hidung Sumo memar dan wajahnya bengkok, rongga matanya retak dan mulutnya penuh darah. Tatapan jijik di matanya tetap tidak berubah. Humayr menyela lagi dengan tepat. Kakak Cheng, biarkan dia pergi. Kakak Su cukup kuat dan saudari menyukai orang seperti itu. Begitu kata-kata ini keluar, Sumo tidak bisa membantu tetapi menoleh dan mengutuk. Anda pelayan yang malang. Cheng Xiaofeng mencibir. Tanpa duri, saya juga menyukainya. Sambil berbicara, dia mengambil sebuah batu dari tanah dan mengarahkannya ke kepala Sumo. Sumo memelototi Cheng Xiaofeng dengan kesal, tetapi tanpa berkedip, dia berkata dengan dingin. Cheng Xiaofeng, jika Anda tidak memukuli Tuan Muda sampai mati hari ini, Tuan Muda belum selesai bersama Anda. Anda masih gila. Kekhawatiran asli Cheng Xiaofeng langsung ditutupi oleh kegilaan dan batu di tangannya terbanting keras. Jika pukulannya mengenainya dengan keras, Sumo akan terluka parah jika dia tidak mati. Tuan Muda Su. Liun Tian dan yang lainnya merangkak di tanah sambil memegangi kepala mereka dan membiarkan orang-orang dari menara angin dan hujan memukul dan menendang. Tetapi mereka menangis sedih. Kilatan keheranan melintas di mata Humayr, dan jantungnya tidak bisa menahan detak yang hebat. Ini hanya tamparan oleh murid junior, dan dia tidak menyangka masalah ini akan sampai pada titik ini. Jika Sumo benar-benar mati di sini, maka dalam kapasitasnya, pavilion surga dan menara Fengyu mungkin akan berperang. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi mata mereka semua terfokus pada batu di tangan Cheng Xiaofeng. Melihat batu itu hendak mengenai kepala Sumo, sebuah tangan yang agak kurus tiba-tiba menghalangi di depan Sumo. Tangan itu tidak terlihat terlalu kuat, bahkan sedikit kurus, dan ujung batu yang tajam menembusnya. Kemudian tangan langsung terciprat darah. Batu itu jatuh, tetapi karena penghalang telapak tangan ini, Sumo tidak terluka. Melihat pukulan fatal itu diblokir, Liun Tian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk melepaskan hati mereka dan memusatkan perhatian mereka untuk melihat siapa yang menyelamatkan hidup Sumo pada saat kritis ini. Tetapi ketika mereka melihat orang yang datang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat malu. Kakak senior yang? Liun Tian mendengus. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang menyelamatkan orang sebenarnya adalah Yang Ke. Meskipun Yang Ke yang rencananya akan ditangani oleh kelompok orangnya hari ini, untuk sesaat Liun Tian merasa malu. Adegan tiba-tiba menjadi sunyi.
orang-orang yang memukuli menghentikan tangan mereka, dan mereka yang dipukuli dengan cepat mengambil kesempatan untuk mengatur nafas. Humayr yang berdiri di samping membuka mulutnya sedikit, menatap Yangke dengan kaget. Dia menemukan bahwa meskipun darah mengalir di telapak tangan pemuda kurus ini, alisnya tidak berkerut dan wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit, tetapi sedikit bersemangat dan ingin mencobanya lagi. Untuk beberapa alasan, Humayr tiba-tiba merasa bahwa orang ini sedikit berbahaya. Darah merah gelap mengalir di jari-jari, memecah kesunyian. Cheng Xiaofeng memandang Yangke dengan ekspresi muram dan berkata dengan dingin, "Apakah Anda murid pavilion surga? Apakah Anda mencoba ikut campur dalam urusan ini?" Cheng Xiaofeng berkata dengan nada buruk. Ketika murid Feng Lo lainnya mendengar ini, mereka segera meninggalkan Liu Tian dan yang lainnya dan secara bertahap berkumpul. "Bisnis," Yangke menyeringai. "Anda sudah mengatakan bahwa saya adalah murid pavilion surga. Jadi bagaimana mengabaikannya? Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, mereka masih memanggil saya kakak senior. Satu lagi datang ke pintu Anda." Cheng Xiaofeng tertawa, dia berkata, "Saya benar-benar tidak dapat memahami pavilion surga Anda. Saya akan membersihkan sebanyak Anda datang hari ini." "Kakak senior Yang, pergi!" Liu Tian merangkak terus tanah dan berteriak keras. "Mereka memiliki banyak orang. Anda bukan lawannya. Cepatlah pergi!" Liu Tian juga cukup sial. Posisi dia merangkak tidak jauh dari murid menara Feng Yu. Di sana, Cheng Xiaofeng dan Yangke sedang bertukar kata, memperebutkan batu sambil bertengkar. Cheng Xiaofeng menyambarnya dengan keras, tetapi batu itu dipegang oleh Yangke, seolah-olah dia memiliki kaki batu. Cheng Xiaofeng sudah berada di alam Yuan Kai, melihat bahwa sosok ini setipis tongkat dan akan roboh tertiup angin, dan hanya seorang murid pavilion surga di alam penempaan tubuh yang membiarkan dirinya kempes. Dia merasa kesal selama beberapa saat. Setelah dia melonggarkan batu itu, mengangkat tangannya dan berteriak, "Pukul!" Para murid Feng Yu yang berkumpul mendengar perintah itu dan mereka semua bergegas menuju Yangke. Yangke bangkit dengan cepat, memegang batu berlumuran darah di tangannya dan menghancurkannya langsung ke kepala seorang murid menara Feng Yu. Kekuatan kepalan tangan dan kaki yang tidak sekuat senjata di tangan, meskipun berupa batu, ia bisa mengerahkan kekuatan yang lebih kuat dari kepalan tangan dan kaki. Bahkan seorang murid dari menara Feng Yu yang bergegas maju, sebelum dia mendekati sisi Yangke, ketika kepalanya dipukul dengan keras oleh batu ini, yang membuat kulitnya langsung terkoyak, dan dia jatuh ke tanah sambil memegang kepalanya. Menjatuhkan orang ini, Yangke tidak hanya tidak berhenti, tetapi gerakannya menjadi semakin ganas, dan dia membanting ke arah orang lain di menara Feng Yu. Kekejaman serangan Yangke dan keganasan kemampuannya jauh melebihi imajinasi semua orang. Setelah merobohkan 4 murid menara Feng Yu, satu demi satu batu-batu di tangannya juga hancur. Yangke meninju dan serpian batu berterbangan, seperti senjata tersembunyi meledak, dan kerikil padat terbang ke segala arah, yang membuat semua murid dari menara Feng Yu menjerit kesakitan. Mereka semua menutupi pipi mereka, banyak dari mereka yang tergores kerikil dan menjerit kesakitan. Memanfaatkan kesempatan ini, Yangke mengangkat kakinya dan menendang kedua murid menara Feng Yu dan membuatnya terbang. Tetapi seluruh tubuhnya langsung kewalahan oleh musuh. Karena ada cukup banyak orang dari menara Feng Yu, meskipun Yangke merobohkan beberapa, dia masih sulit dikalahkan dengan 2 kepalan. Dalam konfrontasi, Yangke sangat bersemangat dan beberapa murid Feng Yu jatuh. Dan orang-orang yang jatuh ke tanah semuanya panas dan memerah.
Seni yang sejati yang dipraktekkan oleh Yangke akhirnya menunjukkan kekuatannya saat ini. Tinju dan kaki bercampur dengan vitalitas yang sejati. Bagaimana orang-orang yang hanya berada di tingkat ke-6 atau ke-7 dari alam penemban tubuh ini dapat melawan. Bahkan Yangke belum menggunakan kekuatan energi yang cair. Jika energi yang cair digunakan, kekuatan Yangke mungkin akan lebih ditingkatkan. Tetapi setelah berhari-hari berkultivasi, dia dapat memadatkan status energi yang cair. Jadi bagaimana Yangke ingin menggunakannya dengan mudah? Murid-murid menara angin dan hujan dikalahkan oleh Yangke, dan Yangke sendiri tidak bersenang-senang. Lagi pula dia hanya memiliki tingkat ke-7 dari alam penempan tubuh, dan dia tidak berlatih keterampilan bela diri apapun. Jadi bagaimana dia bisa menghindari pengepungan dari begitu banyak musuh? Darah mengalir di dahi Yangke, dan ada bekas luka di mana-mana di lengan dan pahanya. Tetapi luka-luka ini tidak hanya gagal mengurangi kekuatan bertarung Yangke, tetapi membuatnya lebih frustasi dan lebih berani. Dan serangannya menjadi semakin kejam. Rasa panas hangat datang dari tulangnya. Yangke tampaknya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Dan dengan penyebaran panas hangat ini, kekuatannya tidak hanya meningkat, tetapi juga kecepatannya menjadi lebih cepat. Yangke tidak tahu misteri apa yang disembunyikan oleh tubuh emas bangga, tetapi setiap cedera, setiap rasa sakit akan memicu efek tubuh emas bangga. Cedera dan rasa sakit hanya membuatnya lebih kuat. Berdiri di luar, mata Humayr bersinar cerah, dan mulut ceri kecilnya tetap tertutup. Awalnya dia berpikir bahwa murid pavilion surga ini pasti akan kalah dengan cepat, dan kemudian dia akan dipukuli oleh Cheng Xiaofeng dan yang lainnya. Tapi sekarang perkembangan situasi pertempuran telah melebihi harapannya, karena hampir 10 orang telah jatuh di sisi menara Fengyu, kecuali beberapa yang terlempar tak sadarkan diri oleh batu di awal. Sisanya berguling-guling di tanah, dan tubuh mereka penuh rasa sakit, panas, dan kulit memerah. Orang ini menggunakan vitalitasnya untuk bertarung. Humayr kagum, hanya prajurit yang mengeraskan tubuh. Jika mereka menggunakan vitalitas mereka, akan sangat sulit untuk pulih. Ini menggali kuburan mereka sendiri. Bukankah dia takut hal itu akan berdampak pada kultivasinya di masa depan? Pertempuran sengit berlanjut, dan para murid menara angin dan hujan terus berjatuhan. Tetapi setiap kali seseorang jatuh, Yangke akan memiliki bekas luka tambahan. Sampai sekarang, pakaiannya berlumuran darah. Dia terengah-engah, urat di lehernya terlihat, dan matanya merah, seperti binatang buas yang memilih untuk memakan seseorang. Sumu terbaring kelelahan di tanah, menyaksikan Yangke memamerkan keagungannya, merobohkan satu demi satu murid Fengyu. Belum lagi betapa tidak nyamannya itu. Hari ini dan kejadian ini diprovokasi sendiri, dan Yangke juga musuhnya. Tapi sekarang berkat Yangke, dia bisa bertahan. Dia ingin membantu, tetapi dia tidak memiliki kekuatan apapun di tubuhnya. Karena pemukulan oleh Cheng Xiaofeng barusan hampir membuatnya kehilangan kekuatan bertarungnya. Dengan suara sentuhan, murid Fengyu berakhir dirobohkan ke tanah, melolong kesakitan. Instruksi vitalitas yang sejati membuatnya merasa seluruh tubuhnya terbakar, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Mata merah Yangke menoleh ke arah Cheng Xiaofeng yang tercengang, dan ada senyum dingin di sudut mulutnya. Jantung Cheng Xiaofeng berdetak kencang. Keganasan Yangke membuatnya gemetar dalam hatinya. Melihat dia sekarang menatapnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Humayr terkekeh menghina. Dengan tawa ini membuat Cheng Xiaofeng merasa sedikit malu. Dia menggelengkan wajahnya, memandang Yangke dengan dingin, dan berkata perlahan, "Saya tidak tahu Anda memiliki kemampuan ini."
Yang Ke berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Tubuh yang tenang dan kurus itu seperti badai hujan yang datang langsung, yang membuat nafas Chang Xiaofeng menjadi agak cepat. Ekspresinya menjadi kasar dan dia tiba-tiba berteriak, "Anda mencari kematian dan Anda tidak bisa menyalahkan saya." Setelah mengatakan itu, dia langsung mencabut pedang dari pinggangnya. Ketika dia berurusan dengan Sumo dan yang lainnya barusan, dia tidak menggunakan senjata sama sekali. Artinya, dia tidak ingin membuat keributan. Melempar batu ke Sumo juga sedikit berdarah dan dia tidak melakukannya. Tidak terlalu memikirkan akibatnya. Jadi sekarang tanpa senjata di tangan Cheng Xiaofeng merasa tidak percaya diri. Karena murid pavilion surga yang berlumuran darah di depannya terlalu kejam. Hati-hati, orang ini sudah berada di tahap Yuan Ke. Sumo mengangkat Yang Ke dengan sedikit kebingungan dan keengganan alam asal kreatif. Yang Ke bergumam dan berhenti di jalurnya. Cheng Xiaofeng sangat gembira dan segera menjadi merajalela dan tertawa terbahak-bahak. "Nak, Anda hanya berada di alam penempaan tubuh. Bagaimana kamu bisa menjadi lawan saya?" Setelah menggunakan begitu banyak energi, dibutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk pulih. Jika Anda terus berjuang, Anda akan merusak fondasi Anda, dan Anda tidak akan pernah menyerah dalam hidup Anda. Dengan patuh berlutut dan memohon belas kasihan saya. Sebelum Cheng Xiaofeng selesai berbicara, Yang Ke bergegas seperti embusan angin. "Anda?" Cheng Xiaofeng terkejut. Apakah orang ini bodoh? Mengetahui bahwa dia berada di alam Yuan Ke, dia berani bergegas meski kaget. Cheng Xiaofeng tidak berani mengabaikannya. Dia menusuk Yang Ke dengan jentikan pedang panjang di tangannya. Menghadapi pedang yang mendekat ini, Yang Ke membuat gerakan yang tidak diharapkan siapapun. Dia membuka tangan besar dan mengarahkan pedang panjang untuk meraihnya. Meski pedang panjang ini hanya ada level fana, namun tetap merupakan senjata tajam. Bagaimana tubuh manusia bisa menahan ketajamannya? Cheng Xiaofeng tampak bahagia. Dia mengira Yang Ke sedang mencari kematiannya sendiri. Kecepatan pedang panjang di tangannya sedikit lebih cepat dan dia menusuk telapak tangan berdaging Yang Ke. Seperti yang dibayangkan semua orang, pedang panjang itu menembus telapak tangan Yang Ke. Dan darah langsung terciprat. Ekspresi Humayur tercengang. Awalnya dia melihat Yang Ke mendekatinya dengan sangat stabil dan mengira dia memiliki cara yang luar biasa. Tetapi sekarang Cheng Xiaofeng menikamnya dengan begitu mudah. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Orang ini ternyata tidak terlalu baik, sangat bodoh. Sebelum Humayur bisa menyelesaikan pikirannya, perubahan mendadak terjadi setelah telapak tangan Yang Ke ditusuk. Bukannya mundur, dia mendekati Cheng Xiaofeng dengan kecepatan lebih cepat. Dalam sekejap mata, keduanya sudah dekat dan suara pedang panjang bergesekan dengan daging dan darah membuat orang merasa merinding di lubuk hati mereka. Dengan keras, telapak tangan Yang Ke tidak tertusuk, mencubit tangan pemegang pedang Cheng Xiaofeng. Dan punggung tangannya tertusuk oleh seluruh pedang panjang. Melihat Yang Ke yang gila di depannya, Cheng Xiaofeng tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takut di hatinya. Dia ingin menarik kembali pedang panjangnya dengan paksa, tetapi pihak lain mencengkeramnya dengan erat. Seperti lingkaran besi membuatnya tidak bisa untuk bergerak. Yang Ke menyeringai padanya, kilau haus darah melintasi di mata merahnya. Dia mengangkat kepalan tangan merah dan menabrak wajah Cheng Xiaofeng. Dalam kepanikan, Cheng Xiaofeng mengangkat tangannya untuk memblokir, dan vitalitas di tubuhnya, dan itu juga dimobilisasi dengan tergesa-gesa untuk bertahan. Tapi Cheng Xiaofeng baru saja dipromosikan ke alam Yuan Ke. Berapa banyak vitalitas yang dia miliki di tubuhnya?
Tinju Yangke menghantam wajah kanan Cheng Xiaofeng dengan keras. Sebuah gigi terbang sebagai tanggapan. Pipinya segera membengkok. Dan bagian yang terkena memerah seolah-olah tersiram air mendidih. Sungguh vitalitas yang mendominasi. Cheng Xiaofeng akhirnya panik. Dia menemukan bahwa bahkan jika dia berada di alam Yuan Ke, vitalitas di tubuhnya tidak dapat menahan invasi yang berapi-api. Dan dia pusing dan pusing untuk sementara waktu dalam keadaan kesurupan. Pukulan kedua Yangke menyerang dan Cheng Xiaofeng tiba-tiba kehilangan akal. Dengan pukulan lain, tubuh Cheng Xiaofeng melunak dan dia setengah berlutut di depan Yangke. Dengan kepala menunduk dan matanya lepas, Yangke menggulung kakinya dan menendangnya terbang. Penonton terdiam dan Humayr sangat terkejut. Ternyata orang ini tidak bodoh dan dia berinisiatif untuk mengambil pedang panjang itu karena dia memiliki arti lain. Hanya jika dia meraihnya, Cheng Xiaofeng tidak akan memiliki ruang untuk mengelak. Selusin murid menara Feng Yu termasuk Cheng Xiaofeng dari alam Yuan Ke benar-benar dimusnahkan. Yangke menoleh untuk melihat Humayr, menatap dengan mata merah darahnya. Humayr tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jelas dia belum pernah melihat orang-orang begitu ganas di alam penempaan. Bahkan talenta muda dari geng pertempuran berdarah tidak dapat dibandingkan dengan baik. Yangke perlahan mengeluarkan pedang panjang yang dimasukkan ke telapak tangannya, memunculkan genangan darah hangat. Selama seluruh proses, dia bahkan tidak mengerutkan kening, melempar pedang panjang ke samping. Dia perlahan berjalan menuju Humayr. Gadis centil itu menelan ludah dengan gugup dan memaksakan senyum kering di wajahnya. Senyuman baru saja terbuka dan Yangke sudah bergegas ke depannya dengan cepat. Meraih lehernya yang ramping dan cantik dengan tangannya yang besar berlumuran darah dan kemudian dengan kejam melemparkannya ke tanah. Tubuh halus menyentuh tanah dan terdengar suara teredam dan nada panas keluar dari tenggorokan Humayr. Dan suara rintihan membuat orang melamun. Yangke membungkuk untuk melihat Humayr, mengawasinya sambil tersenyum. Jantung gugup Humayr berdebar kencang, dan dia dengan cepat menjelaskan, "Saya tidak bersama mereka. Saya adalah anggota geng pertempuran berdarah, dan saya tidak mengambil tindakan apapun terhadap murid-murid pavilion tinggi." Sungguh, Yangke tersenyum penuh arti. Ya, melihat orang ini masih bisa berkomunikasi, Humayr langsung merasa lega. Meskipun dia seorang wanita dan kekuatannya tidak lebih tinggi dari Cheng Xiaofeng, dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Anda sangat kuat. Humayr memperkuat keberaniannya, mengulurkan tangan batu giok dan memasukkannya ke dada Yangke. Ketika dia mengeluarkannya lagi, ada darah di tangannya. Dia tidak malu, dia bahkan memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan menghisapnya. Segera pesona yang menggetarkan jiwa muncul di bibir indah seperti giok itu. Ada jenis cahaya yang berbeda di mata yang menggetarkan jiwa. Apakah Anda begitu kuat di tempat lain? Humayr menatap Yangke dengan sepasang mata berair dan mengucapkan kata-kata yang berani, bahkan provokasi yang begitu mencolok. Selama itu laki-laki, saya khawatir itu tidak akan acuh tak acuh. Terlebih lagi, Humayr tidak jelek, dan sosoknya bahkan lebih baik, sehingga banyak orang merindukannya. Serangkaian suara menelan bergema dari segala arah. Sumu dan yang lainnya sudah lemah. Tetapi mereka sangat terstimulasi, sehingga darah mereka mengalir deras ke kepala mereka, dan mereka pingsan beberapa kali di tempat. Yangke juga merasakan api jahat mengalir deras. Jangkunya tidak bisa menahan diri untuk tidak berguling. Nafasnya berat dan tangan besar yang memegang leher Humayr tanpa sadar meningkatkan kekuatannya.
Humair tersentak, memutar tubuhnya beberapa kali dan menatap Yangke dengan mencela. Anda masih tidak melepaskannya? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dengan lembut dan membuka tangan Yangke. Apakah itu disengaja atau tidak disengaja, dia benar-benar meletakkan tangan Yangke di dadanya yang bulat, penuh elastisitas dan kehangatan yang mencengangkan. Yangke jelas merasakan benjolan kecil di telapak tangannya. Rangsangan seperti itu, darah yang mengalir dari luka sepertinya sangat cepat. Wajah Yangke sedikit memerah. Dia tidak pernah menyangka wanita ini akan begitu murahan. Berapa umurnya? Dia benar-benar ambisius dan tidak muda. Dan genitnya masih tergantung. Pada saat ini, melihat rasa malu Yangke, Humair malah terkikik, menghembuskan nafas seperti biru. Apa yang ingin Anda lakukan? Yangke memandang Humair di bawahnya, merasa seperti anjing menggigit landak dan tidak punya tempat untuk menggigit. Berbicara tentang seluruh pertempuran, Humair tidak melawan murid pavilion surga manapun. Jadi Yangke secara alami tidak dapat memukul mereka. Alasan mengapa dia ingin memberinya pelajaran adalah karena wanita ini telah mengipasi angin di tengah untuk menyalakan wasiat. Tapi dianiaya olehnya seperti ini, Yangke sedikit marah. Bagaimanapun juga dia laki-laki. Bagaimana dia bisa dimainkan olehnya? Setelah memikirkannya, Yangke tiba-tiba mencubit tangan besar yang menutupi dada Humair. Yan. Kulit Humair berubah. Dia mengerang, wajahnya yang cantik memerah dalam sekejap, dan dia memelototi Yangke dengan marah. Dia tidak menyangka dia begitu tidak simpatik. Di tengah tawa yang keras, Yangke berdiri, menatap Humair dan berkata, "Kamu pergi." Humair menatap kosong, menatap Yangke dengan bingung, sama sekali tidak menyadari bahwa godaannya yang sangat kuat tidak berhasil. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menatap tubuh saya, ingin mencicipinya. Entah berapa banyak anak muda yang iri dengan masalah ini. Namun saat ini jarang sekali mereka tertarik pada seorang pria dan berinisiatif untuk merayunya. Namun mereka justru diabaikan. Apakah dia masih laki-laki? Setelah tertegun sejenak, Humair tiba-tiba tersenyum, bangkit dari tanah dengan sikap anggun, menatap Yangke dalam-dalam, menggigit bibir merahnya dan berbisik di telinga Yangke. "Kamu sangat menarik." Setelah itu, dia terkikik, berbalik dan pergi. Dengan pinggang dan pinggul Willow berpose dengan menawan. Sumu dan yang lainnya menatap dengan tercengang. Mata mereka penuh iri dan benci. Mereka tidak menyangka Yangke akan menolak hal yang baik sama sekali dan bertanya pada diri sendiri satu persatu. Apa yang akan mereka lakukan jika Humair mengatakan itu pada diri mereka sendiri sekarang? Jika tidak berhasil aktif, tidak, pasti aktif. Untungnya kuenya jatuh dari langit. Kenapa dia menolak? Pokoknya rugi. Setelah Humair pergi, semua orang menoleh untuk melihat Yangke. Semuanya patah hati dan malu. Banyak desahan terdengar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.